Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kakak Ketua Binawasa Kak Musadari, yang saya hormati Kakak Ketua Pusat Pendidikan dan Latihan Arya Wiraraga Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sumenep, yang saya hormati seluruh panitia pelaksanaan kegiatan serta kakak-kakak seluruh peserta bilang ajar pembina pramuka yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini cuaca cerah, ini sepertinya mungkin tidak harus terlupakan untuk menyampaikan salam kebanggaan kita. Salam Pramuka. Salam. Ya, terima kasih sudah melakukan kegiatan di malam hari. Tadi dari laporan yang disampaikan ketua harian, kakak-kakak masih kelihatan segar bugar, mudah-mudahan selalu sehat sampai kapanpun selama hayat di kandung badan. Cuma tolong di awal-awal saya tidak pernah meninggalkan pesan-pesan batu, pesan-pesan falsafah yang selalu saya kumandangkan, selalu saya sampaikan, untuk tidak kemudian mempunyai sifat-sifat iri, dendam, dengki, dan kebencian kepada siapapun. Tolong semua itu kubur dalam-dalam. Jangan pernah jadikan penghias perjalanan kehidupan kita. Itu yang selalu ingin kita lakukan setiap saat. Apapun yang dilakukan orang lain, andai dianggap menyakitkan atau buat kita kurang nyaman, kurang enak, nggak usah kemudian terlalu disimpan dalam hati. Apalagi dengan berlama-lama harus membenci orang. Biarkan sudah. Doakan aja kepada Allah SWT agar semuanya bisa baik, sama-sama baik. Terus terang, dengan wajah cemberut, nggak usah terlalu banyak cemberut, berpikir soal orang lain apa. Kita ini cepat tua. Kalau udah terlalu sering mikir-mikir begini, macam-macam yang dipikirkan. Dengan doa permohonan kepada Allah SWT untuk diberikan semacam petunjuk agar kita bisa menemukan benang merah yang selalu kita cari kapanpun kita butuhkan. Itu yang selalu akan kita lakukan. Kakak-kakak bilang ajar ini merupakan agenda kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun kepada kakak-kakak khususnya yang kebetulan masih butuh mendapatkan bekal-bekal pembinaan, bekal-bekal pembina untuk membina beberapa gugus depan yang cukup banyak. Silakan itu dimanfaatkan betul apa yang sudah didapat di sini, karena agenda ini merupakan agenda tahun. Pelaksanaan bilang ajar insya tahun depan dengan berbagai evaluasi, koreksi, dan lain-lain akan dibenahi semakin baik lagi dari apa yang sudah dilakukan sekarang. Tadi malam saya mohon maaf nggak tahu ya, coba tahu, saya cuma dengar ceritanya aja, menarik sekali, terlalu lama. Setelah hidup di dalam tenda tahun 69, sepertinya saya juga kangen untuk masuk tidur di tenda meskipun tidak harus bermalam. Tadi malam ini ada tenda dong, seperti yang panjang, ada berapa itu? Ada 12 tenda. Dan kita seperti ya nggak seperti kejadian tempoh hari di mana tuh waktu ada kegiatan di Jember, ada tema puting beliung datang
Yang dihajar habis bersih duluan itu tendanya sekretaris. Ya habis, nggak ada satupun yang berdiri waktu kena puting beliung. Ini indikasi juga yang harus kita selalu kita waspadai, karena kita juga punya brigade penolong yang sangat dekat integritasnya dengan masalah-masalah bencana yang terjadi di berbagai tempat. Itu bentuk kepedulian, kegiatan kemanusiaan yang selalu kita bangun bersama-sama untuk membantu menolong orang yang terdampak bencana apapun. Ya alhamdulillah kita sudah melakukan gerakan-gerakan sampai di Lumajang, bangun rumah hunian sementara, kemudian di sana juga bantu menyampaikan bantuan-bantuan. 2 kali kalau nggak salah kita kembali ke Lumajang, sampai saya ditelepon sekretaris Partai Cabang Lumajang. Ini kurang Kak katanya, yang datang di sana kurang. Kurang apa? Kalau perlu saya kirim malam ini, saya bilang gitu. Itu bagian juga dari tanggung jawab saya untuk ikut berpikir seperti yang Kak Pri pikirkan saat ini. Enggak, ini satu yang paling saya inginkan. Siapa? Gimana? Kehadiran Kak Sirat di sini jangan. Aduh berat, jauh benar berat. Saya sendiri waktu itu memang dihadapkan situasi yang nggak mungkin. Lalu banyak organisasi di sini, ada 6 organisasi yang saya geluti selain FKPPI di Golkar dan sebagainya. Banyak organisasi kepulauan Kangian yang ada 3 kecamatan, Arjasa, Kangayan, Sapakan. Saya kebetulan pembinanya dengan Pak Wabub Dahlan, mantan Wabub Dahlan. Jadi itu bentuk kesibukan, tapi bukan berarti saya lantas menyepelekan kegiatan di Pramuka. Kaki bengkak pun saya datang di Pakampen. Peragaan Pakampen. Ya di Peragaan. Kepala Kantor Kementerian Agama yang memberikan sambutan datang di sana. Alhamdulillah sukses, pelaksanaannya bagus. Saya hadir menyaksikan. Ini jangan pernah kita merasa rendah hati, merasa minder dimanapun kita dibutuhkan. Maaf, saya orang pulau, kakak-kakak mungkin juga nggak tahu kalau saya lahir di Arjasa. Ya, jasad ayah dan ibu kandung saya terbujur kaku di kekuburan di Arjasa. Enggak masalah, ini juga bentuk pengabdian. Sekalian saya berdoa untuk orang tua agar beliau almarhum semuanya juga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak-kakak yang saya hormati, di dalam lembaga apapun, organisasi apapun, yang paling sangat diperlukan adalah kesiapan sumber daya manusia. Itu sangat penting sekali untuk menunjang berbagai kegiatan yang harus dilakukan. Selain kegiatan itu juga diharapkan bisa memberikan warna terhadap apa yang harus dilakukan kakak-kakak dalam mengikuti kegiatan ini. Ini jangan pernah takut untuk menyampaikan banyak hal terkait dengan apa yang dilakukan. Sampaikan aja sudah. Kami akan selalu menampung apa yang disampaikan kakak-kakak pada saat ada sesuatu kendala, sepanjang itu tidak menyudutkan atau menjelek-jelekan orang lain demi kebaikan. Biasanya kita tidak akan mengorbankan siapapun dalam kegiatan seperti ini. Kegiatan ini juga kita siapkan untuk bagaimana kita mampu mempersiapkan pembina yang handal, mumpuni, mampu bersaing di era milenial, di era globalisasi yang syarat penuh dengan persaingan yang sangat ketat. Ini persoalan ujian, tantangan buat kita semua.
Kemudian selain kegiatan ini juga merupakan ajang silaturahmi, kita juga akan berusaha bisa menciptakan pembina-pembina yang punya tanggung jawab luar biasa, tanggung jawab yang baik, yang bisa diberikan kepada seluruh gugus depan yang ada di mana-mana di seluruh Kabupaten Sumeneb ini. Artinya kita akan selalu dalam posisi siap untuk itu. Untuk kemarin waktu berangkat ke Surabaya, ke kuartir daerah Jawa Timur, kita kirim peserta 3 orang dari warga sini, peserta gelang ajar. Mestinya 4, tapi kebetulan 1 berhalangan sakit atau mungkin masih belum terhapus kerinduan dengan pacar yang harus ditinggal. Tapi insya Allah tidak ada seperti itu. Cuman ini anggap sesuatu pemantik agar kita tidak mudah ngantuk, tidak mudah capek, jangan pernah jauh dari humor, agar kita seperti yang tadi saya harapkan tidak cepat tua. Kakak-kakak itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian mungkin informasi ini agar kita ini tidak sepihak mengklaim bahwa keberhasilan kuartir cabang menduduki posisi ranking ke-6 setelah sebelumnya ada di posisi 23, kemudian masuk ke posisi ranking 6 hasil musda kemarin di Malang, di Batu. Alhamdulillah ranking ini perjalanannya kalau memang terlalu drastis kenaikannya, lonjakannya terlalu drastis. Jadi sekarang kita cuma berpikir bagaimana mempertahankan minimal. Andai kemudian bisa masuk lebih baik lagi dengan kondisi anggaran yang pas-pasan, itu pun banyak ditunjang oleh waka-waka ya, yang punya kegiatan bidang. Tanpa ditunjang itu kita akan tertinggal jauh dengan mereka yang anggarannya sudah miliaran. Ada 3,5 miliar, ada 3 miliar, 2,5 miliar, 2 miliar. Ya kalau untuk Madura, alhamdulillah kita memang paling tinggi mungkin kalau nggak sama dengan Pamekasan. Itu yang sangat kasihan tadi di Bangkalan itu kalau nggak salah sangat kecil sekali, jauh. Yang nggak perlu saya sebutkan nominalnya, cuman itu akan saya sampaikan di rakerda besok. Saya harus bicara lantang, saya harus bicara memperjuangkan nasib teman-teman kuartir cabang seluruh kabupaten kota yang mendapatkan dana hibah terendah, terkecil. Kita nggak bisa diam pada saat ada teman organisasi yang sama, kemudian ada perlakuan-perlakuan seperti itu dari pemerintah daerahnya yang tidak mau mendengar, tidak peka dengan persoalan-persoalan pramuka di daerah masing-masing. Kita harus bicara. Ini perlu, ya. Kamabida turun tangan, Ibu Gubernur perlu turun tangan untuk memberikan komando tersentral, komando terpusat kepada seluruh bupati wali kota se-Jawa Timur. Insya Allah semuanya akan bisa, termasuk keberadaan Saka, Sako, dan sebagainya. Butuh dukungan pemegang pucuk pimpinan. Tanpa itu sulit. Jangan pernah bermimpi, berandai-andai. Sudah saya sampaikan tempo hari. Cuman mungkin gregetnya ada rasa kurang nyaman, nggak enak. Karena menghadap gubernur ini juga bukan sesuatu yang mudah. Ada mekanisme, prosedur, dan sebagainya. Tapi untuk hal-hal seperti ini kita nggak bisa menyerah pada saat melihat, mendengar situasi kondisi saudara-saudara kita di tempat yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatian kehadirannya. Ya, tidak di sini saya bisa berkemah dengan kakak-kakak, mungkin di tempat lain bisa menikmati kehidupan perkemahan di malam hari. Ya, siapa tahu di kecamatan mana, insya Allah saya dengan Wakafina Muda ini Kapus Diklat mungkin bisa hadir.
sampaikan, dan agar semakin dekat, semakin gampang saya menyampaikan atau memenuhi informasi-informasi yang harus saya dapatkan. Ini terima kasih atas nama Bapak Bupati selaku Kamarika, posisinya juga sekaligus sebagai Ketua Parkir Cabang. Saya di sini mewakili beliau. Apa yang beliau lakukan sudah cukup maksimal, meskipun saya tidak harus terlalu sering ketemu. Saya paham betul, tahu betul posisinya. Betapa sulit sebagai seorang bupati untuk yang masuk ke pramuka dengan pada saat kita dikepung, dihadang oleh kepentingan-kepentingan. Itu tokoh-tokoh kuat di Sumeneb yang hadir. Gimana mau mendekat dengan kita? Pasti bukan berarti kita dekat. Ya lewat saya. Terus layani. Jangan pernah putus. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, jangan pernah ditinggal kamu. Itu pesan beliau. Makanya terima kasih dan mohon maaf kepada kakak-kakak beliau tidak hadir bersama kita saat ini. Untuk selanjutnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bilang ajar pembina pramuka, gerakan pramuka parkir cabang gerakan pramuka Sumeneb tahun dan penyegaran pelatih tahun 2022 ini memasuki akhir tahun. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas setelah tadi malam kemarin mengawali kegiatan-kegiatan lapangan. Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan petunjuk, lindungan dan pertolongan Allah SWT. Kakak-kakak, itu yang bisa saya sampaikan dalam mewakili Warkap Ahmad Tausi. Terima kasih perhatian dan kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.